Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Pak Ivan Ahmad Gufron selaku pengampu dosen filsafat. Kemudian yang terhormat pula kepada teman-teman sekalian yang saya cintai. Baiklah, di sini kita selaku kelompok 9 akan mempresentasikan hasil PPT yang telah kami buat. Untuk materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Zaimah, dan untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh saudari Zahira Laila Effendi. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu pengertian logika. Definisi logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika epitisme. Secara bahasa Latin yaitu logika scientia, atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Kemudian, pengertian logika menurut beberapa sumber. Yang pertama yaitu logika berasal dari bahasa kata logos, yang berarti perkataan atau sabda dari kata Arab mantik yang berarti berkata atau berucap. Kemudian ada logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Kemudian ada logika adalah studi tentang metode berpikir dan metode penelitian ideal yang terdiri dari observasi, introspeksi, dedukasi, dan induksi, hipotesis dan eksperimen, analisis, dan sintesis. Kemudian ada pembagian logika. Pembagian logika menurut buku Filsafat Jawa karya Dr. Andes Sarjana Hadiatmaja dan Dra. Kusma Endah MPD. Dilihat nanti lo. Pembagian menurut Delianggi tahun 1980, logika dianalogikan menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut. Logika makna luas dan logika makna sempit. Kemudian yang kedua ada logika dedukatif dan logika induktif. Yang ketiga logika formal dan logika material. Yang keempat yaitu ada logika murni dan logika terapan. Yang kelima ada logika filsafati dan logika matematik. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Huzaimah. Waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu ada pembagian logika menurut buku logika karya Dr. Andes Hajimundiri dan dari segi kualitasnya. Yang pertama ada logika naturalis atau mantik al-fitri, yaitu kecakapan logika berdasarkan kemampuan akal bawaan dan kemampuan berlogika naturalis pada tiap-tiap orang berbeda-beda, tergantung dari tingkat pengetahuannya. Yang kedua, logika artifisialis atau mantik asuri atau logika ilmiah, yaitu susunan hukum-hukum, patokan-patokan, rumus-rumus berpikir lurus yang berguna untuk mengatasi kenyataan yang tidak dapat ditanggulangi oleh mantik al-fitri.
Selanjutnya ada dilihat dari metodenya. Yang pertama ada logika tradisional atau mantik al-qadim, yaitu logika Aristoteles dan logika daripada logikus yang membuat komentar yang menjadikan logika Aristoteles lebih elegan dengan sekedar mengadakan perbaikan-perbaikan dan membuang hal-hal yang tidak penting. Yang kedua ada logika modern, logika yang tumbuh dan mulai pada abad ke-13 ini, di mana pada masa itu ditemukan sistem baru, metode baru yang berlainan dengan sistem logika Aristoteles, dan saat ini juga bisa disebut sebagai logika matematik. Dari segi objeknya, ada logika formal, yaitu mantik as-suwari, yaitu cara berpikir deduktif yang mempelajari dasar-dasar persesuaian dalam pemikiran dengan mempergunakan hukum-hukum, rumus-rumus, patokan-patokan berpikir dengan benar. Yang kedua ada logika material atau al-mantik al-madi, yaitu cara berpikir induktif yang mempelajari dasar-dasar persesuaian pikiran dengan kenyataan. Selanjutnya ada pembagian logika menurut buku Filsafat Jawa karya Dr. Anja Sarjana Hadiatmadja dan Kuswa Endah MPD. Yang pertama, dilihat dari segi aspek waktu dan kecanggihannya, ada logika tradisional atau logika naturalis, yaitu cara berpikir yang sederhana berdasarkan kodrat atau naluri fitrah manusia yang sejak lahir sudah dilengkapi sebagai alat berpikir. Yang kedua ada logika modern atau logika artifisialis. Nah, logika modern atau logika artifisialis ini dipelopori oleh Aristoteles dalam yang berarti instrumen atau alat untuk berpikir. Logika artifisialis sendiri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada logika formal dan logika material. Untuk logika formal adalah ilmu logika yang mempelajari cara-cara atau pekerjaan serta menilai hasil-hasil yang diuji dengan kenyataan-kenyataan dalam praktek di lapangan. Lalu untuk logika material mempelajari sumber-sumber pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya ilmu pengetahuan, yang kemudian merumuskan metode ilmu pengetahuan. Lalu, next. Selanjutnya ada pembagian logika menurut buku Filsafat Ilmu oleh Jujun S. Surya Sumantri. Dilihat dari cara penarikan kesimpulannya. Yang pertama ada logika induktif. Logika induktif itu sendiri merupakan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Lalu ada logika deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individualis atau khusus. Selanjutnya pembagian logika menurut buku Wibawa Sutrisna 2013, Filsafat Jawa UNY. Yang pertama ada logika formal atau logik yang mempelajari asas-asas atau hukum-hukum memikir yang harus ditaati supaya dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Hukum-hukum logika ini berlaku dan penting bagi semua ilmu lainnya pula. Sementara bagi filsafat merupakan alat yang harus dikuasai terlebih dahulu. Yang kedua ada logika material atau kritika, yang merupakan isi pengetahuan material, bagaimana isi ini dapat dipertanggungjawabkan, mempelajari sumber-sumber dan asal ilmu pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, kemungkinan-kemungkinan dan batas pengetahuan, kebenaran dan kekeliruan, dan metode ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Lalu ada logika deduktif. Logika deduktif berusaha menemukan aturan-aturan yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat keharusan dari suatu premis tertentu atau lebih. Yang keempat ada logika induktif, yaitu mencoba untuk menarik kesimpulan tidak dari susunan proporsi-proporsi, melainkan dari sifat-sifat seperangkat bahan yang diamati. Logika induktif mencoba untuk
bergerak dari satu perangkat fakta yang diamati secara khusus menuju kepada pernyataan yang bersifat umum mengenai semua fakta yang bercorak demikian atau dari suatu perangkat akibat tertentu menuju kepada sebab atau sebab-sebab dari akibat-akibat tersebut. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Huzaimah yang telah memaparkan materinya. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh Saudari Zahira Laila Effendi. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu logika sebagai cabang filsafat. Filsafat adalah kegiatan atau hasil pemikiran, perenungan yang menyelidiki sekaligus mendasari segala sesuatu yang berfokus pada makna di balik kenyataan atau teori yang ada untuk disusun dalam sebuah sistem pengetahuan rasional. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang berbentuk inferensi, yang berlaku dan yang tidak. Logika sebagai cabang filsafat adalah filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan tersebut dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya itu logika sebagai esensi filsafat. Permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para filsuf, menurut Russell, adalah karena para filsuf terkadang terlalu berlebihan dan selalu berusaha untuk mencapai sesuatu yang terbaik. Walaupun keadaan ini tidak mungkin bisa dicapai karena para filsuf yang ada selama ini kurang tepat melihat permasalahan filsafat dan metode-metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan filsafat. Menurut Russell, permasalahan-permasalahan filsafat dan metode filsafat selama ini tidak mudah untuk dipahami atau dirumuskan oleh sekolah-sekolah yang ada. Banyak permasalahan tradisional yang belum dapat dipecahkan oleh pengetahuan yang sekarang ada. Bahkan, ada beberapa permasalahan yang sudah mulai ditinggalkan, namun sebenarnya masih bisa dipecahkan melalui metode yang tepat dengan tingkat pengetahuan yang lebih maju. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari logika. Manfaat mempelajari logika yang pertama ada menjaga manusia dalam berpikir, berargumentasi agar tidak mengambang. Lalu ada mengarahkan manusia untuk berpikir sistematis sesuai dengan logika berpikir yang benar. Lalu mengandalkan dan mengawasi manusia terhadap penerimaan atau penolakan sesuatu yang baru. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zahira Laila Effendi yang telah memaparkan presentasenya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9, yaitu sebagai Ahmad Sumarna, Zahira Laila Effendi, dan Saudari Huzaimah. Kami kelompok 9 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.